Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan mereview Tokyo Revenger episode 16 dari kelanjutan Monster Indonesia. Jadi diperkirakan 3 atau 4 chapter akan kita bahas sesuai dengan animenya. Biasa satu anime hanya membahas beberapa chapter saja. Untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, check it out. Dan awal dari insiden itu kan mereka ini tadi udah pakai tofuku dan mereka pun berencana untuk jalan-jalan gitu kan, sebagai anak muda lah gitu, anak kecil. Nah di sini si Mikey itu mesti menggunakan skuter kesayangannya, tetapi ya you know lah, skuter dengan motor CB seperti itu pasti kekuatannya beda gitu. Nah jadi pada saat itu mereka juga bertemu dengan para berandalan. Bukankah itu bocah yang memakai toku dan merayap dengan skuternya seperti itu. Mereka diejek oleh beberapa preman-preman di sana, tetapi mereka kayak masih berdebat gitu, apakah kita akan melawan mereka gitu. Jadi akhirnya mereka tidak melakukan itu dan mereka tetap pergi saja untuk melanjutkan perjalanan gitu kan. Namun tadi mereka cuma ngejek-ngejek juga sih yang abang-abang itu. Nah kan ini adalah masalah besar untuk Toman. Masalah besar gitu? Tidak, ini masalah besar buatmu Mikey. Jadi kata Mikey, ini bukan cuma masalahku sendiri, tapi ini masalah siapa yang akan pergi ke pom bensin. Aku tahu ini, ayo putuskan batu gunting kertas. Jadi yang kalah itu adalah Baji Keisuke. Dan akhirnya kan semua mereka itu pergi ke pantai untuk bersenang-senang, tetapi Baji itu mendorong motor Mikey dan akhirnya dia didatangi oleh geng atau berandalan yang tadi jumpai di pas awal pergi. Dan akhirnya Baji pun dikeroyok lah kan gitu. Tetapi ada salah satu preman yang berandalan yang ingin menghancurkan motor Mikey, tapi si Baji melindunginya dan akhirnya Baji pun juga ikut terpukul. Selang beberapa waktu si Mikey datang dan dia mengatakan bahwa dia datang karena lupa membawa celana renang, padahal pada saat itu juga mungkin dia ingin membantu si Baji. Dan tidak lama kemudian Mikey menendang skuternya itu hingga rusak gitu kan, dan menghajar satu persatu para berandalan itu hingga babak belur dan mengatakan, maaf karena aku telah menyusahkanmu, seperti itu. Dan Baji pun mulai bersemangat lagi untuk bertarung dengan mereka. Kemudian di beberapa selang waktu lagi, Kazutora dan Baji itu berjalan-jalan dan dia mengatakan, kita akan beri hadiah kepada Mikey, tetapi yang dimaksud Kazutora adalah hadiahnya itu kita curi gitu kan. Jadi ya si Baji cukup terkejut sih bahwa kenapa kita harus mencuri gitu kan untuk mendapatkan hadiah untuk Mikey. Kita tidak bisa mencurinya begitu saja, kata Sita. Kenapa? Mikey tidak akan senang mendapatkan motornya dengan cara seperti ini gitu kan. Jadi kata si Kazutora, kita tidak perlu memberitahunya, idiot gitu. Tapi tetap aja salah gitu kan, si Baji masih berat, tapi akhirnya dia mengikuti apa yang dilakukan Kazutora pada saat itu dan mereka pun memakai baju seperti maling lah gitu kan. Setelah itu mereka membobol bengkel atau tempat jual motornya seseorang dan memakai pakaian seperti maling itu. Kemudian beberapa saat kemudian si Kazutora dan Baji pun mulai membobol bengkel tersebut, dan ada yang datang, seseorang pemilik dari bengkel motor tersebut, showroom motor tersebut, dan langsung saja dengan spontan si Kazutora itu langsung memukul memukul orang tersebut. Tetapi padahal Baji mengenal orang tersebut, yaitu adalah abang Mikey, Shinichiro Sano, karena kan abang Mikey juga sudah mengenal si Baji gitu kan. Jadi terkejut luar biasa si Baji bahwa yang ada pada saat itu adalah abang Shinichiro, dan di depan matanya juga si Kazutora memukul abangnya Mikey sampai meninggal seperti itu kan. Terkejut dong si Baji, apa yang kau lakukan Kazutora gitu kan, menangis gitu. Si Baji melihat abang Shinichiro itu sebagai kakak Mikey sudah tidak berdaya gitu kan. Dan sampai di sini aja sih 4 chapter
dalam satu episode, yaitu kesedihan si Baji atas meninggalnya kakak Shinichiro, abang Maiki gitu kan, yang dilakukan oleh Kazutora. Oke. Nah, selanjutnya si Kazutora ini terkejut bahwa yang dia pukul tadi adalah kakak Shinichiro, abang Shinichiro, dan dia pun langsung kayak tidak sadarkan diri. Kemudian si Baji menangisi apa yang telah terjadi dan mengatakan motor yang kita curi ini adalah motor atau bengkel dari kakaknya Maiki, yaitu abang Shinichiro. Nah, mereka pun panik, nangis, dan akhirnya si Kazutora pun bingung dengan apa yang terjadi, apalagi dia yang telah membunuh kakaknya Maiki gitu kan. Kayaknya emang udah sadar banget sih bahwa pada saat itu sepertinya abang Shinichiro itu memang kayak udah KO gitulah kan, akibat dipukul pakai besi. Nah, si Baji mempunyai ide bahwa kita harus manggil ambulan, tapi sebelum itu terjadi polisi datang dan mereka pun ingin melarikan diri. Tetapi sebelum mereka melarikan diri, polisi sudah datang di tempat. Dan pada saat itu Kazutora juga mengatakan, aku harus membunuh Maiki, seperti itu. Jadi ya kayak mana ya, dia yang bersalah tapi dia lah yang berkata seperti itu. Mungkin karena mereka niatkan itu untuk Maiki gitu, tapi karena kesalahan mereka sendiri juga, hadiah tak dapat, mereka pun yang harus tanggung jawab gitu kan. Jadi kayaknya Kazutora tuh dendam sekali lah gitu kan, nyesal gitu atas apa yang dia lakukan. Nah, kemudian si Takemichi pun mengingat kembali bahwa dulu si Maiki pernah bercerita tentang kakaknya yang 10 tahun lebih tua darinya gitu kan kepada Takemichi di awal pertemuan. Nah, jadi si Takemichi ketika melihat Baji dan Kazutora, dia mengingat bahwa penyebab kematian kakak Maiki adalah mereka berdua gitu. Nah, dan juga si Baji mengatakan terima kasih karena Kazutora melindungiku dan aku bebas dari hukuman itu. Jadi Kazutora menanggung semua perbuatan itu tanpa mengikut sertakan Baji gitu. Jadi di sini si Kazutora yang pernah menjadi tahanan zaman dulunya lah gitu, beberapa tahun lalu seperti itu. Nah, jadi sekarang si Takemichi itu terkejut bahwa Baji-kun dari awal memang berasal dari pihak Kazutora, dan sekarang dia akan bergabung kepada Valhalla, yaitu menjadi musuh dari Hanma. Nah, di sini si Takemichi akhirnya pulang, dan hari keesokannya dia mengatakan, aku tidak bisa tidur sedikit pun, apa yang harus kukatakan pada Maiki. Nah, jadi di arah dia perjalanan gitu, dia bertemu dengan si Fuyu yang sudah babak belur seperti itu. Jadi si Fuyu menyuruhnya duduk dan mengatakan, kita benar-benar dihabisi kemarin. Dan si Takemichi pun mengatakan, siapa dia? Dia menakutkan gitu, pasti dia yang dibuat babak belur oleh Baji kemarin, seperti itu. Dan si Fuyu mengatakan, Baji-kun sangat keren bukan? Baru si Takemichi sadar bahwa sepertinya aku mengenalnya, dan si Fuyu pun mengatakan, aku Matsuno Shifuyu, aku dari geng Tokyo Manji, dan aku adalah wakil kapten squad pertama. Jadi si Takemichi terkejut dong, kau adalah temannya Baji-kun dan kau orang yang dihajar Baji-kun, seperti itu. Jadi tak nyangka gitu apa yang dilakukan. Dan akhirnya mereka pun berbincang, dan si Fuyu mengatakan dia menghajarku untuk bergabung dengan Valhalla, tapi Baji bergabung dengan Valhalla bukan untuk menyingkirkan Toma, tetapi ada maksud lain, yaitu dengan menyingkirkan Kisaki, seperti itu. Jadi Baji-san bergabung dengan Valhalla untuk membongkar rencana di mana di sana ada Maiki dan Draken. Maiki sedang ziarah ke kuburan kakaknya, dan Draken mengatakan, Takemichi, kami sudah tahu tidak ada yang bisa dilakukan dengan insiden sekarang. Bukan berarti Baji dan Kazutora menginginkan itu yang terjadi. Ya, aku tidak tahu, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Tapi hatiku tidak mau mendengar. Untuk hadiah ulang tahunku, Venom itu adalah kenang-kenangan milik kakakku. Jadi dia diarah pulang lagi. Si Maiki mengatakan bahwa motor yang sering dia bawa ini adalah hadiah dari kakaknya, dan sekarang menjadi motor favoritnya kepada Takemichi gitu kan. Nah, itu 2 tahun yang lalu aku sudah memaafkan Baji, tapi aku tidak pernah memaafkan pembunuh kakakku, yaitu adalah Kazutora. Nah, dan Baji sekarang pergi ke sisi Kazutora. Takemichi,
Kupikir aku akan membawa Baji kepadaku gitu. Tapi apa yang kau inginkan Takemichi gitu? Kenapa kau membawa wakil squad pertama gitu dan bukan Baji? Nah, kemudian si Takemichi mengatakan, apa yang ku inginkan? Apa kau benar-benar ingin mati, kata si Maeki. Dan di arah pulang lagi mereka berpisah, dan si Fuyu mengatakan Baji-san akan bergabung dengan Valhalla untuk membongkar kejahatan Kisaki. Maka aku ingin menyelidiki Kisaki dari luar dan Baji akan menyelidikinya dari Valhalla. Bantu aku Takemichi. Terus si Fuyu mengatakan, karena aku ingin membantunya karena aku sudah berada di sisinya sejak lama. Nah, sekarang aku ingin berguna bagi Baji. Yang ingin kulakukan adalah sederhana gitu. Jadi si Fuyu ini ingin membantu Baji juga untuk mengeluarkan Kisaki lah. Jika kita dikeluarkan dari Toman, maka masa depan akan berubah. Jika Kisaki dikeluarkan dari Toman, maka masa depan akan berubah dan Hina mungkin akan selamat. Nah, jadi si Takemichi mengatakan, aku ingin menjadi ketua Toman. Di permintaan yang dikatakan pertama tadi, apa yang diinginkan Takemichi gitu kan. Ternyata Takemichi menginginkan menjadi ketua Toman dan Braken mengatakan, dia benar-benar idiot. Dia tidak punya akal sehat kah gitu. Jadi ya kayak gitulah, dianggap lelucon oleh mereka apa yang dikatakan Takemichi tadi. Dan si Fuyu pun mengatakan, aku hanya mengerti, aku juga ingin membantumu. Tadi kan si Fuyu sudah mengatakan bahwa apakah Takemichi ingin bergabung dengannya untuk mengeluarkan Kisaki dan untuk ya membantu Baji seperti itu, dan akhirnya Takemichi juga menyetujuinya. Disinilah si Fuyu mengatakan Takemichi adalah partnernya, partner katanya, dan si Takemichi baru tahu bahwa si Fuyu itu ternyata adalah orang yang seumuran dengannya dan seharusnya dia tidak perlu sungkan dengan apa yang terjadi gitu kan. Nah, di misi mereka pertama adalah mereka harus menyelidiki sepenuhnya hubungan antara Valhalla dan Kisaki. Sebelum itu juga si Takemichi bertemu dengan si anggota Mobius yaitu Osanai. Ketua Mobius sebelumnya itu adalah Osanai yang berada di suatu tempat. Nah, bagi aku segini dulu chapternya. Mungkin satu anime itu akan membahas 3 atau 4 chapter, tapi kali ini kayaknya 3 deh. Oke, see you next time.